Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini lagi kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, haleluya, amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Terambil dalam Efesus pasal 6 ayat 15. Demikian bunyinya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam konteks Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20, Paulus menekankan agar menggunakan senjata perlengkapan Allah karena sebagai upaya untuk menghadapi tipu daya muslihat si jahat. Karena perjuangan kita bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi perjuangan kita melawan roh-roh yang jahat dan penguasa-penguasa yang ada di udara. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa berkasutkanlah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berkasutkan kerelaan dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata etamos yang artinya sepatu kerelaan. Sedangkan Injil damai sejahtera diterjemahkan dengan kata evangelio tes irene yang artinya memberitakan kabar baik. Berdasarkan analisa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat kita pahami bahwa makna memberitakan Injil damai sejahtera adalah bersedia untuk memberitakan kabar baik. Apabila kita melihat korelasi ayat ini sangat relevan sekali dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 yang berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, lalu apa hubungannya Paulus menghubungkan antara berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dengan senjata Allah? Kabar baik seperti yang kita ketahui, Paulus uraikan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berita ini merupakan berita keselamatan sehingga setiap orang yang percaya kepada berita keselamatan itu pasti akan diselamatkan. Itulah sebabnya Paulus menekankan ini sebagai satu senjata Allah untuk memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ada satu tokoh bernama David Jebos mengungkapkan bahwa misi adalah isi hati Bapa bagi dunia ini. Dengan kata lain, penginjilan adalah kerinduan Bapa untuk dunia ini. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, beritakanlah Injil damai sejahtera itu kepada mereka yang belum mendengar tentang kabar baik ini. Merefleksikan daripada pernyataan di atas, marilah kita berbenah diri. Apakah kita sudah menyampaikan kabar baik ini kepada mereka yang belum mendengar tentang kabar sukacita ini? Jikalau belum, mari kita semakin giat. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Injil kerajaan ini akan disampaikan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahan segala sesuatu. Tuhan Yesus sudah melakukan misinya dan Dia mengamanatkan kepada murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Dan murid-murid pun sudah melakukan itu. Sekarang adalah tugas kita sebagai orang percaya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, beritakanlah kabar baik itu sehingga mereka pun percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mengajarkan kami untuk kami rela, untuk kami bersedia memberitakan Injil kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami, jikalau dalam hari-hari yang sudah kami lewati,
kami lalai dalam memberitakan Injil-Mu, ampuni kami dan teguhkan hati kami sehingga kami terus bersemangat berkobar-kobar untuk memberitakan kabar baik itu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tuhan tolong pendengar sehingga mereka pun diberkati dan mereka melakukan ini sebagai misi amanat agung daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.